intim dengan Tuhan. Ya, dari pagi bangun, begitu juga pada saat kita mau tidur, brother kita mesti teladanin intim dengan Tuhan. Bahkan brother Susanto di kamar nyanyi teriak-teriak, bahkan sambil mandi pun nyanyi lagu rohani. Luar biasa. Ya. Jadi itulah keintiman dengan Tuhan, sehingga brother Susanto begitu peka dan luar biasa dalam melayani Tuhan. Kosanto sangat luar biasa bagi saya pribadi. Ketika saya curhat dengan beliau selalu memberikan saya motivasi bahwa Sandy, dalam hidup ini yang paling penting adalah seberapa intim kamu dengan Tuhan. Kamu tidak perlu khawatir dengan masa depan kamu. Selagi engkau bersama dengan Tuhan, percayalah bahwa masa depanmu penuh dengan pengharapan. Dan ada satu ayat yang sampai detik ini saya ingat selalu, di Yesaya 40 ayat 31. Sampai detik ini suara Kosanto selalu terngiang-ngiang. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan saya sangat menggarisbawahi seorang Susanto, brother kita ini. Pernah saya sampaikan pada waktu di rumah duka, saya tidak pernah melihat brother kita ini ribut atau bertengkar dengan member. Kita banyak melihat leader, apalagi dengan posisi sebagai leader atau koordinator, banyak tidak mencontohi, hanya ngebosi ya. Jadi sebagian Bapak Ibu tahu lah ngebosi, memerintah tapi tidak melakukan. Kalau brother ini terbalik, dia melakukan. Di situ saya merasa kehilangan. Saya kenal dengan Susanto kurang lebih 8 tahun. 8 tahun mulai dari member dia. Mulai dari member sampai terakhir dia sebagai ERD, Executive Regional Director. Jadi brother kita ini sangat perlu dicontohi saudara-saudaraku, khususnya para member. Saya percaya Susanto ini dipanggil Tuhan bukan kebetulan ya. Jadi dari pihak keluarga juga jangan bersedih ya, tapi jangan bersedih, saya harapkan, karena papa mama sekali lagi harus bangga punya anak seperti Santo yang bisa mencontohi. Coba bayangkan, kita ini hadir bukan karena dibayar, bukan karena kita pernah menerima bantuan dari Susanto, tidak. Justru karena kita menghargai Susanto adalah leader yang bisa mencontohi, yang kita hargai, yang kita kagumi, yang kita salut. Nah itu bangga, papa mama harus bangga ya. Mati itu adalah keuntungan bagi orang percaya ya. Hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan itu untung sebenarnya. Siapa? Mungkin manusia di ruangan ini berpikir, kalau mati kan nggak enak. Betul. Tapi menurut firman Tuhan bukan seperti itu. Kalau kita dipanggil Tuhan, justru kita untung. Sudah mengakhiri pertandingan di dalam hidup kita. Apalagi akhir atau finish pertandingan itu kita tetap di dalam Tuhan. Itu yang kita harus bangga. Saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, salut kepada Susanto. Belum pasti saya bisa sampai finish. Kalau saya bilang katakan malam ini saya finish bisa seperti Susanto, saya terlalu sombong. Saya terlalu sombong. Orang bisa finish sampai dia akhir dipanggil Tuhan, tetap di dalam Tuhan, setia dan taat di dalam Tuhan, itu nggak gampang loh. Itu nggak gampang, itu kasih karunia. Siapa yang bisa pasti? Mau hamba Tuhan, pendeta manapun, siapa yang bisa pasti? Kalau dia pada waktu dipanggil Tuhan,
Dia tetap setia dan taat di dalam pelayanan, bahkan di dalam kebenaran. Dari kepala tim SAR saya udah tanya, saya udah tahu kalau Pak Santo di dalam tuh kadang dari semalam pagi, jam 4 pagi itu udah meninggal dunia. Dan saya nggak mau bikin keluarga shock, nggak mau bikin keluarga sedih. Saya maunya keluarga menyaksikan sendiri proses evakuasi yang dilakukan. Dan Pak Mio telepon saya, Pak Mio udah nolak. Saya nggak angkat telepon, saya udah tahu Pak Santo udah nggak ada. Dan dari situ saya cukup bersedih, kehilangan seorang sahabat yang sangat luar biasa. Tapi ada satu hal yang saya pelajari. Sebelum kemarin saya cukup lama vakum di Full Gospel karena saya mengalami kondisi bisnis, keuangan yang kurang bagus, dan bikin kita minder. Jujur Santo selama ini yang selalu mensupport saya, memberi semangat. Santo orang nggak pernah mengucilkan teman, tidak pernah punya rasa benci, dendam terhadap teman, dan selalu telepon saya, support saya, ayo payangan lagi, ini wadah kita. Dan terakhir, dia masih sempat bilang ke teman-teman Full Gospel, termasuk Pak Acan, Pak Ayau, bersaksi ke saya, kalau Pak Santo pesan, Yau, teman-teman tolong follow up Alium untuk kembali lagi. Dan emang dari sebelum saya udah berkomitmen juga janji Mas Santo, saya akan kembali ke Full Gospel mulai saat ini juga. Wadah inilah yang Santo pimpin sebagai Eksekutif Regional Director, memimpin 80 chapter di bawahnya. Ini yang menjadi semangat dari teman-teman yang lain. Apa yang diimpikan, apa yang diprogramkan Power of Unity malam hari ini, kita semua teman-temannya, kita semua yang satu angkatan, kita tetap akan menjalankannya. Amin. Kita akan sama-sama tetap menjalankan apa yang Santo mau. Baik di dalam Full Gospel, banyak sekarang santo-santo baru, banyak leader-leader muda yang bangkit semangatnya karena mereka melihat brothernya sangat luar biasa di dalam hidupnya. Itu yang saya kenal Santo BL. Pas hari Kamis, hari Jumat saya ke rumah duka. Pas di rumah duka saya lihat inilah rancangan Tuhan yang terbaik. Dia selalu mengajak saya, Amin, kembali lagi ke wadah ini, ke Gospel. Saya selalu bilang, iya Santo, iya, saya pasti balik. Saya hanya bilang iya aja, tapi saya nggak balik-balik. Pas Jumat, saya ngeliat di rumah duka begitu rame, begitu luar biasa orang yang datang. Sampai Sintang pun di Kalimantan mereka datang. Di situ saya melihat, saya lihat inilah sosok Santo. Dia udah dipanggil pulang pun dia bisa mempersatukan orang yang udah lama nggak datang lagi. Saya lihat Santo ini luar biasa di dalam hidupnya. Maka hari ini saya mengucapkan salut pada Santo yang sudah menyelesaikan pertandingannya. Dan kita yang masih berjuang di dalam pelayanan ini, mari kita ambil teladan daripada Santo, supaya kita juga mempunyai suatu spirit yang berkobar-kobar seperti Santo untuk tetap eksis di dalam pelayanan. Sehingga jangan sampai kita kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita menyesal, kata terlambat tidak ada gunanya. Tetapi saya yakin dan percaya dengan Santo yang dipanggil Tuhan dalam keadaan memperjuangkan untuk mengorbankan dirinya, menyelamatkan keluarganya, terutama Tasya, di dalam satu posisi yang menopang beton. Itu adalah suatu keadaan di mana dia menyelesaikan pertandingannya dengan sangat baik. Maka contoh ini, biar kita dapat impact-nya, supaya kita juga mau menyelesaikan pertandingan ini dengan sangat baik. Karena akhirnya kita semua akan berjumpa di surga. Amin. Terima kasih. Saya pertama-tama mau mengatakan bahwa apapun yang dapat saya katakan malam ini sebenarnya tidak mampu melukiskan semua yang telah Bro Susanto lakukan ya.
Karena apa yang dia lakukan itu, apa yang telah dia laksanakan itu menggambarkan, berbicara sesuatu yang lebih jelas daripada kata-kata yang dapat kita katakan. Yaitu apa? Yaitu bahasa kasih. Bahasa kasih yang Dia sudah nyatakan kepada kita, yang dapat kita rasakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Impact itu yang dapat kami rasakan. Ketika kejadian ini, orang yang letih lesu dikuatkan. Orang yang sudah hilang balik lagi. Kemudian kami waktu nganter ke kuburan di bus, ya, ada rekonsiliasi. Orang yang tidak sepakat beberapa lama karena seorang Susanto, mereka bermaaf-maafan. Wah, luar biasa sekali. Itu teladan yang sangat luar biasa. Susanto orang yang simple, sederhana, tulus, hatinya murni, ya benar-benar saya sangat diberkati. Ya, saya bersyukur boleh mengenal Santo. Bahkan saya mendengar kemarin saya ke rumah sakit, ya, mamanya Santo sharing betapa baiknya Santo mengasihi mamanya, orang tuanya. Santo membangun gereja di Selakau, Pak Pendeta Budiman ada di sini. Terus membeli rumah papanya yang dulu. Semua dia lakukan hampir sempurna, ya. Tuhan sempurnakan semua yang Santo kerjakan. Saya bersyukur, ya. Saya belajar dari Santo juga. Saudara, kita di dalam pelayanan banyak gesekan, banyak. Tapi itu buat apa? Tidak usah kita ke kanan ke kiri, gesek-gesek, tidak ada artinya. Biarlah kita dengan kasih Tuhan saling menerima dalam segala kelemahan, kekurangan kita, bergandengan tangan. The power of unity. Tuhan Sih seliliang, ya, benar Pak Mul, ya. Tuhan Sih seliliang, ya. Jadi bersatu itu kita kuat. Jadi kalau kita pecah-pecah nggak ada artinya. Jadi memalukan nama Tuhan juga. Saya juga malu kalau keluar kemana-mana ditanya udah damai dengan si A, B, C. Aduh, ampun Tuhan, saya tidak mau. Saya maunya seperti Santo, ya, setia sampai selesai. Saya nggak mau nanti, wah ini ada checklist ini, yang ini tidak lolos TikTok, wah mati saya. Nah, gagal. Saya mau belajar, ya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin sampai di sini, ya. Sampai di sini kita bangkit berdiri, kita adakan pujian masuk gospel, ya. Arriba.